Dulu saat saya sekolah SD, saya baca sebuah buku sejarah Islam. Apa itu? Ada sebuah informasi yang membuat saya menjadi berpikir, di mana dalam satu redaksi buku di sekolah dasar itu tentang sejarah Islam, bahwa Islam datang ke Aceh dan ke Nusantara dibawa oleh para saudagar-saudagar dari Arab dan Gujarat. Tidak ditulis bahwa Islam datang ke Aceh itu lewat para ulama dari Arab dan Gujarat, tapi saudagar. Rupanya kenapa saudagar yang membawa ke sini Islam ke Aceh? Karena beliau punya multi talenta. Pertama, keahliannya di dalam usaha, punya talenta usaha dan ekonomi. Kemudian keberanian mengarungi lautan sebelum ada pesawat terbang dan kapal mesin. Pada mereka terkolaborasi multi talenta. Pertama iman, yang kedua pengetahuan Islam, yang ketiga skill, sehingga Islam mengarungi lautan lewat pengaruh-pengaruh orang yang mampu mengarungi lautan. Coba Islam itu berada di tangan orang yang takut air, tidak punya kekuatan dan kemampuan, mungkin kita masih peradaban sebelum peradaban Islam. Kita tidak menjadi orang yang beriman, yang mampu menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga. Dari situ kita bisa mendapati kejayaan Islam khususnya di Aceh masa lalu, saat Islam mampu dijadikan sebuah konsep lintas sektoral. Apapun profesi manusia, apapun jenis elemennya, tetapi mereka tetap menjadi orang yang beriman dan tahu Islam. Sehingga mereka itu toki, tetapi juga mereka tengguh. Mereka yang membuat Islam di situ. Anehnya, di ujung-ujungnya ada kesan kita mempertentangkan antara skill di dalam menjalani kehidupan dunia dengan integritas iman dan agama. Nyuronyo untuk tanah bubruk tumpu buh kentoki dan nyoka toki lipah bro, padahal yang me Islam jamun kena toki tanyo tak tupu Islam tak beriman, yang megi adalah para saudagar. Ini pencerminan keberhasilan generasi masa lalu memfungsikan syariat sebagai sumber hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Syariat itu menjadi konsep yang membuat manusia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukan bahagia di dunia, neraka di akhirat.
Atau dari gambaran para saudagar yang membawa Islam ke Aceh, mereka mampu menjadikan kekuatan ekonominya, keahliannya menjadi penunjang untuk membentuk perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga. Artinya, sesuai dengan apa yang dipesan oleh Rasulullah kepada umat, dunyaka la tadurru akhir. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka abadimu di akhirat. Maka Rasulullah ada dua buah untayan ucapannya yang perlu kita renung. Pertama, Rasulullah mengucapkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Saat seorang sahabat berkebun bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, bagaimana saya membuat kebun saya lebih baik, produksinya lebih meningkat? Rasulullah menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Yang saya tahu yang tidak kamu bisa tahu. Yang mau saya kasih tahu ke kalian. Adapun kehidupan dunia, kamu punya akal. Cuma di sisi yang lain, Rasulullah berpesan, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan jadi malapetaka bagi akhiratmu. Itu urusan saya. Sehingga para saudagar masa lalu itu, dunianya menjadi mazra'ah lil akhirat. Kekuatan ada pada dirinya, skill yang ada pada dirinya menjadi modal untuk hasanah fid dunia dan juga menjadi modal untuk jadi penghuni surga, menyelamatkan diri dari neraka. Itulah syariat. Maka oleh karena itu, kita bisa melihat sendiri kalau di Aceh kita belum berhasil, bukan tidak berhasil, belum berhasil memfungsikan syariat berkolaborasi dengan kehidupan. Seakan syariat itu masih sektoral. Padahal fungsi syariat itu dua. Apa itu dua? Siasatid dunia wa hirasatid din. Menyelesaikan persoalan problem-problem kehidupan dunia supaya tertib dan teratur, kemudian menyelamatkan agama untuk kepentingan masa depan abadi. Dua-duanya tidak terpisah. Hal yang perlu dipertanyakan, kenapa di saat Aceh mengultimatum dirinya dengan regulasi syariat Islam, hal yang sangat memprihatinkan kita bersama, kita tidak bisa membuktikan bahwa syariat itu berfungsi menjadi solusi bagi semua aspek kehidupan. Seakan-akan syariat itu sebuah beban, bukan solusi. Seakan-akan syariat itu adalah hukuman-hukuman, bukan pembinaan. Ini yang menjadi sumber masalah. Kalau generasi Aceh masa lalu di masa kesultanan mampu menjadikan Aceh sebagai mercusuar Islam untuk Nusantara, malah Aceh dulu pernah jadi kosmopolitan, di mana banyak bangsa-bangsa cari solusi ke Aceh. Kapan lagi orang Aceh orangnya watena masalah solusi Malaysia. Aceh nama tajuk solusi Malaysia.
Aceh dulu jadi solusi bagi bangsa lain, sehingga berkolaborasi bermacam keturunan di Aceh. Salah satu leti kena Aceh keturunan raja-raja Kalu iluang. Wate Kalu hide bak mupra yang pelung kena Aceh. Jadi Acehnya letak keturunan raja tu. Nah raja menang, nah raja Kalu itu. Untuk dia menyuruh turuh Aceh yang duruh cucu raja tu. Betul duruh Aceh. Bahkan tauruh udang genetik raja sulit tunduk, sulit mengakui kelebihan orang lain. Nasi raudeng kerja ikulah ke S3A dan strata 3. Yang satu cuma tamat SD. Tidak akan mengakui kelebihan orang yang sudah sekolah S3. Siapa dia? Itu sama dengan saya, satu SD dengan saya dulu. Wah, ya takji tempat SD kata Pak Ngeluk. Dekoknya hangga kui ke. Akan walaupun talu tapi raja, walaupun raja tapi talu, genetik itu ada. Maka tidak ada cara lain menundukkan orang Aceh itu selain dengan agama, yaitu Allah sang pencipta yang menundukkan mereka.